Ternyata begini loh cara bikin kue bolu sarang semut, cocok banget buat suguhan dengan seukuran ini. Dan bikinnya pun satset, tinggal aduk-aduk langsung jadi. Langkah pertama kita akan membuat karamelnya dulu. Masukkan gula pasir ke wajan atau panci yang tebal seperti ini. Gunakan api kecil saja, digoyang-goyangkan seperti ini, jangan diaduk ya, tunggu sampai gula sepenuhnya meleleh. Nah, kalau warnanya sudah coklat cantik seperti ini, segera tuangkan air panas. Ingat, wajib air panas ya, bukan air dingin. Tuangkan sedikit demi sedikit dan pelan-pelan, hati-hati karena ini bisa meluap-luap. Aduk sampai larut dan mendidih sebentar, lalu matikan api. Kita sisihkan dulu sampai suhunya dingin atau suhu ruang. Sambil menunggu karamelnya dingin, kita siapkan bahan keringnya, campurkan tepung terigu, tepung tapioka. Ini rahasia biar teksturnya kenyal. Kemudian kita ayak dulu supaya nanti adonan tidak bergerindil. Lalu masukkan soda kue dan juga baking powder, kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur dengan rata untuk bahan keringnya. Di wadah lain kita masukkan 2 butir telur, vanila cair dan juga susu kental manis. Di sini aku nggak pakai mixer, cukup pakai whisk aja. Aduk sampai rata dan warnanya sedikit pucat. Nggak perlu sampai berbusa heboh ya, santai aja. Dan sekarang saatnya kita masukkan campuran tepung dan air karamel yang sudah dingin tadi secara bergantian ke adonan telur. Kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk secara perlahan. Bisa juga menggunakan teknik aduk balik atau whisk santai ya. Dan yang terakhir kita masukkan margarin yang sudah dicairkan. Pastikan semua tercampur rata, jangan sampai ada endapan minyak di bawahnya. Dan adonan sudah jadi, namun sebelum kita masukkan ke dalam cetakan wajib disaring. Ini biar teksturnya nanti mulus dan gak ada gumpalan tepung. Sekarang kita akan panaskan dulu cetakannya dengan api kecil, pastikan cetakan benar-benar panas. Kalau sudah panas, sekarang kita akan tuang. Yang perlu diperhatikan adalah apinya kecil ya. Membuat kue yang satu ini memang butuh kesabaran, apalagi pada saat dicetak kecil-kecil seperti ini. Dan yang sering terjadi adalah kita itu pengen cepet-cepet kue ini mateng. Dan seperti yang ada di video, sarangnya belum terbentuk sempurna di permukaannya, sudah buru-buru ditutup. Akhirnya hasilnya seperti ini. Saat permukaannya sudah mulai memadat, artinya kue ini sudah mulai matang ya. Dan lihat permukaannya bersarang, tapi kekurangannya di bagian tengahnya terlihat seperti ada yang bolong, atau mungkin itu disebut sarang semut yang raksasa ya. Jika sudah matang, kita angkat satu persatu, kita taruh di wadah yang kering. Aroma karamelnya begitu sedap. Dan sekarang kita pada cetakan yang kedua dengan sisa adonan yang mengisi 6 lubang ini. Kita tunggu dulu permukaannya membentuk sarang yang sempurna, baru kemudian kita tutup supaya sarangnya itu terbentuk dengan kokoh. Jika dibandingkan dengan cetakan yang pertama tadi. Dan sekarang kita buka dan kita akan angkat dan kita pindahkan. Kita satukan dengan cetakan yang pertama tadi di atas nampan yang kering ini. Kita lihat perbandingan dari cetakan yang pertama dan kedua. Hasil kue yang mana yang kita inginkan, apakah di cetakan pertama atau di cetakan yang kedua ya. Dan kita lihat tuh sarangnya terbentuk sempurna dari bawah sampai ke atas. Teksturnya kenyal, moist dan manisnya pas, nggak pahit sama sekali. Ini itu cocok banget buat temen ngetes sore. Bahkan untuk suguhan tamu pasti suka. Ternyata nggak susah kan bikin bolu sarang semut. Kue ini memang paling pas buat ngobatin rindu suasana rumah. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.